Kula nyambut damel niki nekuni sambal pecel kalian bumbu soto. Kula damelan niki nerusaken simbok kula. Pertamane namung tokolan tok. Terus sakniki tambah sambal pecel, tambah bumbu soto, tempe keripik, bubuk, dele, nggih ngagem, kentang goreng. Pokoknya segala makanan iki brambang goreng nggih damel. Gentosan ngoten penghasilan kula sehari nggih angsal 80 sampai 90. Nggih kagem kebutuhan sehari-hari kalih sangu anak sekolah. Kalih nggih nek enten kebutuhan mendadak masuk angin. Terus enten sing rusak. Kula iki gadah kreditan pit motor juga. Kelompok perempuan di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam memperjuangkan dan mendapatkan haknya. Akan tetapi, dari data tujuan ketiga Millennium Development Goal, yaitu Promote Gender Equality and Empower Women, menunjukkan bahwa pencapaian terhadap kondisi ideal yang diharapkan masih jauh. Ukuran pencapaian goal melalui 3 indikator. Pendidikan merupakan indikator yang pertama, dan untuk indikator ini, perempuan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik. Akan tetapi, indikator yang kedua dan ketiga, yaitu pekerjaan dan representatif di pemerintahan, perempuan Indonesia tertinggal di belakang. Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan di bawah $1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990 sampai dengan 2015 merupakan target MDGs terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam kasus Indonesia, indikator yang digunakan adalah sebagai berikut. Persentase penduduk dengan pendapatan di bawah $1 per hari. Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan nasional. Indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan proporsi konsumsi penduduk termiskin kuartal pertama. Dalam kurun waktu 1990 sampai dengan 2006, persentase penduduk dengan pendapatan di bawah $1 mengalami penurunan yang sangat berarti, dari 20,60% pada tahun 1990 menjadi 7,54% pada tahun 2006. Mengacu pada garis kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun selama 30 tahun terakhir. Pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 40,1%. Kemudian turun menjadi 17,4% pada tahun 1987 dan terus menurun menjadi 11,3% pada tahun 1996. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998 mengakibatkan persentase penduduk miskin melonjak kembali menjadi 24,2% pada tahun 98. Pemulihan ekonomi selama 5 tahun terakhir berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 15,97% pada tahun 2005, akan tetapi pada tahun 2006 peningkatan kemiskinan kembali terjadi menjadi 17,75%. LKTS sebagai sebuah lembaga independen yang berjuang untuk kesetaraan dan keadilan, merespon persoalan kemiskinan tersebut melalui program pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan miskin di pedesaan. Strategi program yang dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu membangun jaringan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan kelompok miskin dan mendorong perubahan kebijakan pembangunan yang berperspektif gender.
Kenapa kita melakukan program pemberdayaan perempuan ini? Bahwasannya LKTS melihat bahwa perempuan ini sebagai pihak yang selama ini menjadi pihak yang dinomorduakan, dan memang secara konkret kita tahu bahwa perempuan mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun dalam bentuk diskriminasi maupun kekerasan ekonomi. Dan seperti kita ketahui bahwa di dalam keluarga ini perempuan merupakan suatu manajer, yaitu di rumah tangga, di mana perempuan sesungguhnya memang mengelola bentuk-bentuk perekonomian di rumah tangga. Saya menekuni Candak Kulak Sayur Mayor sejak tahun 2001. Kegiatan saya sehari-hari jam 8 mulai ke pasar sampai jam 9. Jam 12 ke pasar jualan sampai jam 5. Setiap hari pendapatan saya sekitar Rp50.000, cukup untuk makan, minum, dan membiayai anak sekolah. Namun demikian bahwa kita juga tahu di pedesaan, khususnya di Kabupaten Boyolali ini masih banyak berlangsung praktek-praktek rentenerisme, di mana perempuan usaha kecil untuk mendapatkan modal yang memang kalau dia harus pinjam ke lembaga keuangan yang bonafit, yaitu mengalami beberapa kendala akses, sehingga mereka memilih pada hal yang praktis, tetapi dia harus membayar beban bunga yang sangat tinggi. Ini beberapa filosofi mendasar latar belakang kenapa kita memilih program pemberdayaan ekonomi, dan kebanyakan dari kelompok mitra LKTS ini memang di pedesaan. Ya, seperti dalam tujuan MDGs ini memang ada yang namanya pengurangan kemiskinan global. Ini program LKTS ini juga terkait memang dalam kerangka pengurangan kemiskinan, di mana kita fokus pada penguatan akses dan kapasitas kelompok-kelompok perempuan dalam mengelola, terus juga memanfaatkan adanya lembaga-lembaga keuangan mikro yang mereka bentuk sendiri dan beroperasi di tingkat pedesaan. Benar. Nggak bisa berdua. 230. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan LKTS, kami mempunyai beberapa strategi. Yang pertama yaitu studi kritis terhadap berbagai permasalahan yang melingkupi masyarakat, diantaranya kelompok perempuan. Kita membangun kesadaran kritis bersama sebagai kekuatan bersama untuk
melakukan advokasi dan juga mengkritisi kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan ini pro pada masyarakat, pro pada rakyat miskin, dan kita harapkan berdampak pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap hak dasar maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Upaya-upaya LKTS kita melakukan pengorganisasian masyarakat di pedesaan dalam bentuk kelompok-kelompok maupun atau disebut KSM, kelompok swadaya masyarakat, di mana ini sebagai ruang bagi perempuan dan masyarakat miskin untuk melakukan aksi real untuk mengurangi problem kemiskinan yang mereka alami. Nah, di kelompok ini kita bersama-sama mengembangkan sebuah lembaga keuangan mikro yang di tingkat pedesaan, di mana lembaga keuangan mikro ini bisa dimanfaatkan oleh anggota maupun masyarakat di sekitar lingkungan mereka untuk membantu, memperkuat, mengembangkan usaha-usaha produktif yang ada di masyarakat. Ini sebagai aksi real untuk memerangi rentenerisme maupun juga membuka akses bagi para perempuan miskin usaha kecil yang tidak mampu mengakses permodalan, mengakses pinjaman atau kredit melalui lembaga keuangan yang konvensional.